jamaah juga para mubalik-mubaligot, jangan alergi ngapalin Quran. Nggih. Usahakan menghafal Al-Quran. Semua saja. Usahakan menghafal Al-Quran, terutama mubalik-mubalik. Bab dalilnya, mathalul ladzi laisa fi batnihi Quran kal baitil khorb. Gambarannya orang yang perutnya nggak ada Qurannya itu seperti rumah yang roboh, rumah yang rusak. Lah, menghafal Quran ini sudah jamaah nggak ada tua muda, nggak ada. Karena apa? Jaminan dari Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dengarkan maknanya. Niscaya sungguh saya mudahkan Quran ini lidzikr. Zikir ini bukan hanya untuk zikir. Ya. Lidzikr ini bermakna bisa untuk zikir membaca hari-hari, ya. Bisa untuk diingat-ingat, maknanya lidzikri ini, bisa untuk dihafal. Karena apa? Orang zikir itu kan, zikir Quran ini maksudnya mau Quran ini saya mudahkan untuk dihafal. Tinggal sekarang siapa yang mau menghafal. Lah, jamaah, kemarin saya dinginin nasihat ya. Ini menurut penelitian saintis, apa saintis nih Mas Lur? Menurut penelitian para ilmuwan ya, kebanyakan manusia sejagat ini, kebanyakan manusia itu malas menggunakan otaknya. Malas menggunakan otaknya. Manusia itu kebanyakan menggunakan otaknya itu antara 5 sampai 15% tok. Makanya Allah di Quran tuh sering bertanya, afala taqilun. Mungkin apa nggih, Lur? Afala taqilun. Itu berkali-kali Allah mengatakan afala taqilun. Apa kamu nggak pakai otakmu toh? Coba kita ya, masing-masing jamaah ini loh. Bangun pagi. Bangun pagi itu mikir apa enggak? Mikir apa betul, Lur? Bangun plek ya wis. Terus habis itu kerjanya mikir enggak? Wudu, pakai baju, pergi sholat ke masjid. Enggak ada yang mikir, saudara. Habis itu pulang, rebus air, sarapan, makan, pergi kantor, pergi ngajar. Meskipun guru-guru, meskipun dosen-dosen, guru-guru ngaji, jarang yang mikir, saudara. Semua pekerjaannya sudah dihafal sebelum-sebelumnya. Kayak robot. Sampai malam, saudara jemaah, nggak ada yang mikir. Nggak kita pakai otak kita, cuman kebiasaan aja. Sampai penelitian itu mengatakan seandainya orang itu menggunakan 25% aja dari otaknya. 25%, saudara. Niscaya banyak orang tuh yang jadi profesor. Kita ini mubalik jamaah-jamaah nais domblong, pagi-pagi yang dibuka Jawa Pos. Saya, saudara jamaah, menganjurkan. Saya nggak punya kuasa di sini. Jangan ada di pondok-pondok, di tempat-tempat sabilillah ini pagi-pagi yang dicep koran. Memalukan, saudara. Memalukan, ngapain? Mestinya di pondok-pondok, tempat-tempat sabilillah, pagi-pagi yang dibaca Quran. Kalau mau baca Quran jangan di pondok-pondok sini. Kalau baca Quran itu ya di rumahnya, apa di Perak, apa di mana. Jangan ditunjukin ke orang-orang lain, loh. Pagi-pagi, saudara, depan kantor koran, pola apa? Lam yakcok. Apa lam yakcok iki, Lur? Mboten cocok. Mestine maca Quran. Ngoten Lur nggih? Kira-kira saged diterima akal apa mboten ngoten iki, Lur? Gak pantas, Lur. Dulu itu ya, Gading ini nggak ada radio, nggak ada TV, nggak ada koran, nggak ada majalah. Saiki beruan para Lur. Rumah itu TV-nya 2, 3, 4, WC ada TV, Lur. Hah? Saking nemene kan biasanya wong ngising kan sawi, Lur, nggawa koran, majalah, radio, PS, gowo kabeh, Lur. Kita ini hidup ini banyak lahannya, saudara jamaah, banyak lahannya. Hafalkan Quran, nggih. Hafalkan Quran, banyak manfaatnya. Sejamaah ya. Kalau ada yang ngomong, saya ini sudah sibuk,
ngapalin Quran. Gimana pagi kerja ini kerja, saudara jamaah ya. Gurunya Quran jagat raya ini namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu bisa membaca Quran lebih dari 100 bacaan. Utsman bin Affan itu khalifah ketiga. Beliau itu bisnismen, nggak pernah berhenti saudara. Dari Syam, Madinah, Mekah, Yaman, turun ke Yaman, naik terus gitu. Tapi Utsman nggak pernah tolak sholat malam, nggak pernah nggak deres Quran sepanjang perjalanannya itu loh. Kalau sodako 100 onta, 100 onta. Pernah sodako saudara jamaah ya? Sodako yang falaq tahamal aqobah fakku rukobah au ita'amun fi yaumin dhi masghobah, memberi makan dalam keadaan paceklik. Itu yang ngerjain Utsman. Utsman datang ke Madinah, pas di Madinah itu mahal makan, makanan mahal. Semua tengkulak yang pengecer itu ya, semua pengecer itu datang untuk kulaan, untuk diecer. Royoan, Utsman jual ke saya bayar ya, saya bayar yang termahal. Semua saya bayar termahal semua. Utsman bilang gini, dagangan saya ini sudah terbeli. Duit kamu semua tengkulak ini dikumpulin untuk membeli barang saya, masih nggak ada bandingannya. Siapa pembelinya? Besok saya beritahu. Oh siapa itu? Saya beli lebih mahal lagi. Duit kamu loh semua tengkulak ini dikumpulin untuk beli barang saya, nggak cukup. Saudara jamaah, besok paginya itu Utsman itu besok paginya itu sudah dibagi. Jadi pagi-pagi itu sudah dibagi seluruh orang miskin yang ada di Madinah. Seluruh orang miskin di Madinah dibagikan semua. Besok paginya Utsman, loh katanya dibeli tengkulak mahal, kok kamu bagi-bagi gimana ini? Kan kalau paceklik itu kan untungnya bisa banyak itu saudara. Sama Utsman, yang membeli siapa? Allah. Maksud saya balik tentang Al-Quran saudara jamaah ya. Utsman itu orang bisnismen ya, kaya, nggak pernah nggak ngafal Quran, selalu baca Quran. Lah kita semua jamaah usahain ngafalin Quran, banyak untungnya, banyak untungnya. Menghafal Quran ini salah satu apa yang kalau saya kerjain itu ya, yang saya temukan dari menghafal Quran itu, kalau ngaji hadis, ngaji apa itu langsung nyambung, langsung nyambung. Kalau bahas ayat ini itu langsung nyambung ke sana ke sana ke sana karena hafal. Saya belum hafal keseluruhan saudara jamaah, tapi kebanyakan hafal. Ya, lah saya ngajak untuk para mubalik-mubalik kalau ingin memahami ilmu Quran hadis dengan utuh, lengkap, hafalin Quran. Insya Allah kabeh enteng. Karena salah satu kata-kata itu ya, hifdzul Quran ra'sul ilmi. Hafal Quran itu kepalanya ilmu. Sama kalau saya ini udah tua. Nabi pertama ngapalin Quran umur 40 tahun saudara. Nggih napa nggih? Halo? Nabi pertama ngapalin Quran itu umur 40. Apalagi yang muda-muda itu saja jamaah. Nah itu. Nah terusnya gini. Sekarang cara ngapalin Quran biar gampang ya. Cara ngapalin Quran ditulis ya. Cara ngapalin Quran itu ada 3 langkah. Yang pertama menghafal. Yang pertama menghafal. Yang kedua mensetorkan kepada orang yang hafal atau yang lebih baik, yang baik bacaannya. Mensetorkan hafalan. Jadi langkah pertama itu ngafalin. Nanti saya terangin gimana cara ngafalin. Yang pertama menghafal, yang kedua mensetorkan, yang ketiga deres murojaah. Jadi ini langkah umum yang pernah saya tanyain ke guru-guru hafidz Quran dan yang saya kerjakan. Ngafalin Quran itu yang pertama ngafalin, yang kedua mensetorkan hafalan, yang ketiga deres. Nah sekarang keterangan menghafal. Gimana cara menghafal itu? Menghafal itu umumnya para guru hafidz saudara itu pertama gini, kalau dari surat-surat pendek
surat-surat pendek. Maka surat pendek itu kalau yang maksimum pojok atas sampai pojok bawah, biasanya untuk mengenal itu dibaca antara 10 sampai 50 kali. Nggak boleh noleh-noleh. Bacanya keras, didengar telinga, matanya lihat. Matanya merekam, telinganya mendengar mulutnya. Lah mulutnya ini latihan. Nggak ngapalin, cuma dibaca aja, nggak ngapalin. 10 sampai 50 kali. Bismillahirrahmanirrahim, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Udah. Kalau mulutnya sudah lancar, telinganya sudah mendengar, matanya sudah merekam, ya, baru menghafal cara begini. Satu ayat dibaca 10 kali, dihafalin. Kalau belum hafal, baca lagi 10 kali, dihafalin. Jadi menghafal yang bacaan yang sudah lanyah. Apa sih? Menghafal bacaan yang memang sudah lanyah, jadi mulutnya udah pas gini. Sehingga kalau kayak tadi saya, kalau begini saya enggak ini. Kalau sholat ngimamin saudara, kalau sholat ngimamin itu kalau orang menghafalnya cara yang saya sebutkan, yang membaca itu 4. Mulutnya sudah otomatis, telinganya itu otomatis, matanya itu bayangin, oh ayat-ayatnya di sini sampai di sini, ya. Terus baru ininya. Tapi kalau sampean ngafalin Quran pertama sudah gini dulu, nggak pakai baca 50 kali, langsung itu yang ngapalin sini, bukan sini, bukan sini, bukan sini. Yang ngapalin cuma sini. Kalau lupa saudara jamaah blank, oh blank nih. Kalau lupa pokoknya langsung kosong. Tapi kalau Imam Masjidil Haram ya imam korek-korek itu, kalau lupa cuma diulangin dari depan bisa. Soalnya apa? Ini udah latihan, ininya latihan, ininya latihan. Ini belakangan ini. Lah terus adik-adik ya semua mubalik-mubalik ya. Membaca Quran itu skill, apa skill? Keterampilan. Membaca Quran itu bukan rumus matematik. Membaca Quran itu keterampilan. Artinya kalau kita baca berulang itu memudahkan kita. Contoh ya, contoh ini ya. Silat itu teori apa skill? Silat itu teori apa keterampilan? Silat itu keterampilan saudara. Teorinya ya kalau dipukul begini bisa begini, ya kan? Bisa begini, angstojo, bisa begini. Lah, cuman teori 3 ini atau ini itu harus dilatih. 1, 2, 3. Itu sampai 1000 kali. Kalau latihan ini atau latihan membaca Quran 1000 kali itu baru beginner. 1000 kali itu baru pemula. Kalau sudah sampai 10.000 kali baru itu expert. Jadi orang teorinya kalau dipukul gini ditulis. Oh, kalau dipukul gini. Bosok pas berhadapan bertanding saudara dipukul bok. Kena saudara baru mikir, apa ya kalau dipukul ya? Baru gini, wis bendol persilur. Iya kan? Soalnya apa? Enggak latihan. Tapi kalau udah latihan ngotot ya ini atau terus gini 1000 kali. Kalau dipukul wis langsung saudara. Otomatis. Kayak baca Quran itu. Jadi Quran itu, baca Quran itu skill. Seperti saya baca saudara, saya baca surat Yusuf ini udah ratusan kali saudara. Hafalan saya baca tuh ratusan kali. Itu pun masih ada yang lupa saudara. Ada yang lupa. Nah itu. Lah, sejamaah setelah menghafal seperti itu disetorkan. Meskipun kita udah hati-hati panjang pendeknya, kadang-kadang ada yang keselip saudara, ada yang keselip. Nanti orang yang membaca ini, orang yang mendengar itu membetulkan kita. Kalau sudah ya oke. Terus dideres, yang ketiga deres itu ya dipakai sholat malam, dipakai baca pagi, pakai jalan-jalan, selalu baca Quran. Nah itu. Lah terus saudara jamaah ada dalil begini. Insyaallah sampean seneng ini. Man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati a'taituhu khairan mimma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang sibuk baca Quran, siapa yang sibuk zikir sampai enggak sempat minta ke saya, itu firman Allah. Ini hadis qudsi, hadis sahih. Siapa yang sibuk baca Quran,
sibuk zikir, sampai nggak sempat minta saya, nggak sempat minta kepada Allah, orang itu akan saya beri lebih baik daripada orang-orang yang ahli doa. Ya dia sibuk baca Quran, nggak usah minta, baru angen-angen sudah dikasih oleh Allah, saudara jamaah. Nggak usah nunggu di sorga. Pengen apa gitu, tahu-tahu Allah paling ada orang ngasih datang. Apa? Itu jelas, saudara jamaah. Jadi siapa yang disibukkan baca Quran, sibuk zikir, sampai nggak sempat minta, Allah akan memberi orang itu lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang ahli doa. Lah bagaimana kalau sekarang ya ahli baca Quran, ya ahli doa? Wah, luwih pol Rasulullah. Nggih, luwih pol. Muga-muga Allah paring barokah. Hai guys, gimana kabarnya? Sehat toh? Alhamdulillah. Kembali lagi sama saya, Koirul Huda. Nah, barusan kita mendengar beberapa barusan kita mendengar sama-sama tentang nasihat dari Ustadz Emir tentang cara bagaimana untuk menghafalkan Al-Quran. Mungkin ini para mubaligh ya, terutama khususnya untuk bagi para semua kalangan, baik dari usia dini, remaja maupun usia tua yang masih sanggup untuk membaca Al-Quran. Ini mungkin bisa sebagai referensi bagaimana toh cara menghafal Al-Quran itu. Mungkin ini bisa membantu dan sangat bermanfaat, terutama bagi saya ini sangat bermanfaat sekali. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk membahas ini, saya ditemani oleh Pak Deku. Nah, Pak Deku yang kemarin juga ikut ada di beberapa slide video aku ya, yang sebelumnya yang nonton tapi pasti tahu, tapi belum sempat kenalan. Nah, sekarang biar kenalan langsung sama Pak Deku ya. Pak De, monggo jenengan kenalan dulu, sapa dulu teman-temanku. Mereka pasti insya Allah pengen ngerti sampean, kan? Insya Allah tadi. Yo, siap. Nek ora pengen ngerti yo, tapi sampean tetap kenalan ben pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak nindung. Ya lah guys. Kenalan cek Pak De. Yo, siap. Jenengku Bakri. Insyaallah nek sing wis ngerti jenengku Bakri. Kenal to ae. Bakri. Tahu kok? Iyalah, Kaya tahu krungu ya jenenge Bakri. sok roh iki. Jenenge Bakri Pak De. Iya. Iya to iki. Aku lagi krungu iki jenenge Bakri. Tapi ya Biasanya piye? jeneng Bakri gak asing ya. Ngeter asing. Krungu kuwi. Tahu lah. Sopo ya? Malah takok. Nah, Ngawur. sekarang Pak De, Ya piye? menurut jenengan kan tadi udah sama-sama mendengar nasihatnya tadi dari awal sampai selesai. Ya, sampai lambung. Nah, yang mau saya tanyakan ya ini sampai aja Pak De. Nah, Mungkin santai, dari nasihat tadi itu, menurut jenengan bagaimana atau pendapat jenengan tentang para penghafal Al-Quran atau kan tadi banyak keutamaan dan juga orang yang menghafal Al-Quran itu gimana aja. Terus ya menurut jenengan, pendapat jenengan itu gimana? Menurutku ya, Mungkin bisa jenengan sampaikan apa manfaatnya. manfaatnya nek menurutku, pendapatku nek dari nasihat tadi dari awal sampai selesai itu sangat
bermanfaat dan saya itu baru mendengar nasihatnya itu tadi, dan juga setelah saya mendengar seksama ternyata apa isi nasihatnya itu sangat bermanfaat dan saya termotivasi untuk ya pengen ngapal nih. Ya biasanya ya aku ya nggak terlalu ngapal banget lah, nggak terlalu apa namanya biasa loh. Tapi setelah mendengar manfaatnya orang yang menghafalkan Al-Quran, kemudian keutamaannya dalam menghafalkan Al-Quran itu ternyata kedudukannya itu loh ngalang-ngalai wong sing ahli doa ternyata ya. Ya bener. Nah, mau kan diterangkan bahwa menghafalkan Al-Quran kan iku apa luwih pol daripada ahli doa. Umpama terus aku ra ndonga gur ngapal tok ngono piye? Kira-kira ya ora matuk gak ngono. Boleh gak ngono? Ora matuk, ora oleh. Alasannya gini. Menghafal Al-Quran itu penting, tetapi walaupun kedudukannya menghafal itu yang dinasehati mau menghafalkan Al-Quran luwih pol daripada mengalahkan wong sing ahli doa. Ya bukan berarti terus ora gelem doa, ora sandungo, ora pas ya. Mergane apa? Mergane Allah berfirman, orang yang tidak mau berdoa dalam hal apapun, ora gelem njaluk ning aku, orang tersebut termasuk orang yang sombong. Jadi wong sing ora gelem njaluk ning Gusti Allah, tidak mau berdoa, itu termasuk wong sing sombong. Allah malah murka, Allah malah ora seneng, Allah malah marah yen ada hambanya yang tidak mau berdoa kepada Allah. Makanya kita ya harus berdoa kepada Allah dalam hal apapun. Bukan berarti kok malah wis aku tak ngapal ning Quran tok gak usah ndonga wong luwih pom kok. Lontor yo ora njaluk gerangan-angan tok wis diwenehi kok. Itu malah salah. Lah kayak gitu malah salah, gak boleh. Yo harus doa, yo harus menghafalkan Al-Quran, yo harus berdoa. Nggak boleh salah satu. No. Ya itu mau kalimat apa nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Emir tadi ya apa namanya sebagai motivasi kita untuk menghafalkan Al-Quran itu lebih bersemangat lagi. Yuk berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, di samping berusaha, minta kepada Allah, doa kepada Allah agar dimudahkan di dalam menghafalkan Al-Quran. Ora kok malah wis tak hafal Quran wae, gak usah doa. Leru ya. Ya kita kan menghafal Quran kan gak gampang. Angel. Lah minta kepada Allah, doa kepada Allah agar dimudahkan di dalam menghafalkan Al-Quran. Iku penting ndonga juga kayak seperti itu. Salah satunya ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya mungkin nggak terlalu banyak karo Pak Dey. Waktu ini juga sekarang udah jam berapa? Setengah 6 rek. Setengah 6. Nah, jadi mau ya sampai jam 3 pagi ya, jam 3 pagi ya, jam 3 ya isu sampai kalian juga tadi dengar ya ada suara azan dikit. Itu tadi azan subuh. Nah, jadi setelah azan tadi saya cut dulu, saya sholat karo Pak D mau sholat dhisik ya.
karena ya mungkin gini dulu ya, cukup mulai Pak Deo, kita Ya, tutup mulai. dulu ya. Yo, gue istirahat lah, istirahat. Yang penting ini intinya di nasihatnya tadi, bukan di seasonnya ini. Season ini jadi Wis ra penting. ora enek sampai nyorenek aku ya ora apa-apa. Biasa kalau video ini bermanfaat, bagus ya, atau ada manfaatnya setidaknya, jangan lupa seperti biasa like, share, comment, and subscribe. Itu selalu yang membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk mengupdate video. Apa sampean ada sing tutup pisan-pisan sing nutup video nih? Aku isora Preso. ya kayak aku mau. Piye? Tak ware ya, pisan guys ya. Ya, warono. Sampean katekne Wis. Ya tekne. pinter sampean biasanya. Oh iya, oke. Oke guys, mungkin itu dulu video dari kita. Kalau ini terasa bermanfaat, jangan lupa komen, subscribe, like, and share videonya. Kalau nggak suka ya wes selasa. Ngono Pak De, apa-apa. Terus Bahasa di Inggris akhir dong. acara kok bareng-bareng. See you next time and goodbye. Sora. Aku tak briefing sih. Tak briefing sih. Angel. Mungkin tak tutup sih video nih. Tak briefingin dulu. Nah, rodok soalnya ngomong see you next time and goodbye. Angel Raiso aku. Rodok. See you next. Raiso tau Pak De. Ya. Ilat Jawa men. Ilate yo. Ilate Waduh Jawa waduh ilat Jawa juga jane. Sik tak briefing sik, tak tutup sik. 3,000 whoos later. Nah, saiki yo Pak De. Oke, siap. Rodok iso, rodok Iso iso. lah. Saiki sampe tutup Rodok. nang, sampe tutup lagi. Oke guys. Nah. Ngono ya. Yo. Oke guys. Ya. Oke guys. Ya. Yen nganggo Jawa ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Yen video iki enek manfaate, ya enek manfaate. Maklum. Rodok-rodok katok sithik ya. Yen enek manfaate, yen apik aja lali. Biasa, jarine biasa. Mbuh biasa mbuh ora mudeng aku. Biasa. Ngene, apa jenenge? Komen, like, terus di komen, share yo. Yo, Apa share terus subscribe like, comment, share, and subscribe. Subscribe yo. aja lali, di ketik tombol abange ning ndi? Ki kene. Iki. Yo. Oh kene. Wis sak yo, kene yo. Oh, kene, oh kene. Kangelan aku ngedit Di pencet abange kuwi mau subscribe kuwi. yo, subscribe. Gen jarene gen tambah semangat meneh. Ben semangat no. Video tau ngupload. Ngono. Emang. See you next time and goodbye. Oke. 1, 2, 3. See you next time and goodbye.